Oke, jadi Ya. ini night mode meskipun sebetulnya sudah malam hari, tapi kualitas gambarnya bagus. Kalau yang di sebelah Iya betul. kanan, sama-sama itu lagi Nile Cruise juga, tapi ini mungkin ya, Bro Ian ya. Ini sore hari, ya. Di Nile Cruise ada jadwal beberapa jam, ada yang jam 5, lalu ada yang kalau kita dapat sudah malam gitu jam 7 baru naik. Kalau jam 5 bagusnya itu kita bisa lihat sekeliling. Jadi masih terang gitu. Masih terang jam 5 biasa kita udah di sana, masih terang. Kita bisa banyak foto-foto dulu baru makan malam, seperti itu. Perpaduan antara Perpaduan. waktu masih ada sinar matahari dan ketika sudah di malam hari ya. Iya, betul. Ini perpaduan yang sangat signifikan juga ya di malam hari dan juga di sore hari. Sore hari. Oke. Ini juga kita masih di seputaran Kairo, artinya kalau pas kita lagi Nile Cruise maupun sedang jalan dengan bus ini pasti akan melihat objek ini ya, Bro. Betul, ya, betul. Bro ya? Betul. Ya, ini Kairo Tower ya. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan di kota Kairo, kita akan pasti lewat tempat ini, walaupun mungkin kita nggak pernah punya kesempatan untuk bisa turun di tempat ini dan ambil foto ini ya. Tetapi dari bis, itu biasanya kita selalu bisa dapat foto dari Kairo Tower. Ini adalah satu menara yang ada di Kairo yang tingginya 187 meter, terletak di tepi Sungai Nil. Oke. Iya. Ya, kita sudah sampai di piramid ini, lokasi ya. favorit saya ini kalau untuk foto-foto ya. Lokasi favorit. Jadi kadang-kadang kalau lagi foto-foto, udah Bapak Ibu nggak usah sibuk foto-foto, biar saya yang fotoin gitu. Biasanya gitu. Soalnya udah ngerti angle-angle-nya segala macam. Udah ngerti di mana iya, betul. Nanti mendapatkan spot yang terbaik ya, the best spotnya ya. Betul. Kalau peserta ambil foto sendiri-sendiri, kadang-kadang menghabiskan waktu yang cukup panjang kan. Iya betul. Dan di sini ini lokasinya agak banyak gitu ya, banyak pedagang sebenarnya di sini. Jadi jangan sampai kita kasih handphone kita ke orang lain untuk foto. Lebih baik ke teman sendiri atau ke tour leader-nya gitu. Ini sedikit tips ya. Karena banyak pencuri juga di sini. Oh iya betul. Betul. Ini inspirasi juga ini. Saya minta tolong guide di sana. Coba fotoin, saya mau tancepin bendera ini di atas piramidnya gitu waktu lalu. Jadi difoto langsung. Oh ya, posisinya diatur lebih ke low angle. Jadi lebih dia di bawah dan ini sebenarnya bukan kita yang ngatur untuk maju mundurnya, itu lebih ke fotografer yang atur. Masih lokasi yang sama. Biasanya untuk lokasi ini kita sudah mau meninggalkan dari piramid, baru kita akan mampir ke lokasi ini. Ada lokasi fotonya juga. Dan kebetulan juga nggak bisa lama untuk foto di tempat ini kalau untuk tour ya. Kalau kami dari tour sekarang ini agak sulit ya, mungkin ambil posisi yang persis depan seperti ini karena sekarang bis kita harus parkir agak jauh dan kita harus jalan ke spot ini untuk bisa ambil posisi betul-betul tegak lurus antara patung Sphinx dengan piramid yang ada di belakang ya. Ini adalah piramid yang dibangun untuk makamnya dari Raja Khafre, dan patung Sphinx sendiri juga adalah gambaran wajah dari Raja Khafre. Dari ini ya? Iya betul. Ini lebih kameramennya yang harus atur. Jadi bukan mulut kita yang maju mundur kanan kiri, cuman dari kameranya. Iya, dari kameramen yang ambil itu yang harus mengarahkan sendiri. Jadi kalau kameranya itu jangan ngatur maju dikit atau kanan dikit, kiri dikit. Lebih di kameranya ya sih. Untuk ambil angle seperti ini ya. Di fotografernya yang harus kreatif ya untuk fotografer ini harus kreatif ini. Untuk menyenangkan peserta biasanya kita harus punya skill foto yang lumayan kreatif juga gitu. Plus poinnya Ian. Karena juga tahu tempat-tempat yang instagramable spot ya. Iya betul. Ini yang di sebelah kanan bawah itu lokasi yang biasa grup foto di situ. Ini lokasinya cukup bagus juga sih. Jadi kita bisa melihat Sphinx dan juga piramidnya, ada beberapa piramid di belakangnya. Jadi cukup, dan kalau kita sampai sana biasanya itu pagi itu masih menghadap ada matahari di belakangnya. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, kalau yang foto bisa mencium Sphinx seperti itu, ya kita harus turun dan masuk ke dalam temple yang ada di depan Sphinx. Dan kemudian kita tiketnya biasanya sudah termasuk dengan tiket yang ada untuk masuk ke kompleks Giza piramid ya. Tapi saya sudah agak lama juga
nggak buat foto seperti ini karena biasanya waktu kita nggak terlalu banyak. Tetapi Bapak Ibu yang pergi sendiri tentunya jangan sampai kehilangan momen ya untuk bikin foto Iya, seperti betul. ini. Saya mungkin punya foto ini, model-model seperti ini udah agak lama. Waktu itu kita masih stay untuk waktu yang cukup lama biasanya di Kairo. Jadi kita punya banyak waktu untuk masuk ke dalam temple, itu ada temple mumifikasi kita sebut, kemudian kita masuk ke dalam dan kita bisa naik, dan kita bisa bikin foto seperti ini, mencium Sphinx. Iya, Nah, saya sekarang bikin foto agak ini sulit tahun ya. 2012. Ya, Karena 2012 sekarang Tahun ya. 2012. waktunya Masih bisa banyak waktu. pendek ya. Iya. Sekarang lebih Ya, Ya, ini ini biasa kita kita lewat lewat, dan kelihatan jelas kalau di Kairo mungkin kita bisa 2-3 kali untuk lewat ini gitu. Kelihatan jelas besar sekali. ketika dalam Ya, ini masjid yang terkenal sekali di kota Kairo ya, tetapi memang saya sendiri belum pernah, kecuali tadi seperti Ian bilang hanya melewati saja. Dan masjidnya namanya Muhammad Ali, yang Ali. terletak di dalam satu benteng yang namanya Benteng Salahuddin. Salahuddin. Ya, Salahuddin kita semua kenal ya, seorang sultan yang sangat terkenal tentunya, yang di dalam sejarah itu berperan besar untuk kemudian mengalahkan tentara Crusaders ya pada abad ke-12. Iya, ini lokasinya berbeda, tetapi piramid ini kenapa penting? Karena piramid ini adalah piramid pertama sebetulnya yang dibangun di zaman Mesir kuno. Ya, kita bisa lihat di situ, waktu itu mereka belum sampai punya teknologi, boleh kita katakan demikian, atau perhitungan yang bisa membuat piramid yang sempurna. Sehingga kemudian mereka membuatnya seperti tangga ini. Ya, ini piramid dari satu raja namanya Djoser itu ya, piramid Djoser. Ini lokasinya di Giza ya, kalau nggak salah masih di Giza ya, di kawasan Giza. Ini kurang lebih mungkin tidak di Giza ya, mungkin sekitar saya tidak ingat persis berapa kilometer, tetapi tidak di Giza. Ya, di luar. Persis di Giza ya, di luar. Jadi biasanya kalau di Giza kita hanya melihat 3 piramid yang utama. Jadi dari Raja Khufu, kemudian Raja Khafre dan Raja Mykerinos, itu sudah sangat mewakili lah. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Kairo, ya udah pasti harus pergi ke 3 piramid itu. Dan yang menarik sebetulnya, piramid dari Raja Khufu itu satu-satunya sisa dari 7 keajaiban dunia zaman kuno yang masih bisa kita lihat hari ini. Selebihnya sudah tidak ada. Ya, ini biasanya juga kami tidak, saya sendiri belum pernah hadir ya, tetapi karena tempat ini salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Kairo ya, namanya Khan El Khalili ini. Di seperti mungkin layaknya pasar-pasar yang ada di Timur Tengah, pasti akan sangat banyak hal yang menarik yang kita bisa temui di sini dengan warna-warni dan barang-barang yang mereka jual begitu ya. Kalau ini Babylon Roman Fortress, betul. Jadi sebetulnya di kota tua Kairo itu ada satu benteng Romawi kuno yang pernah ada di sana, dan bentengnya namanya Babylon. Jadi kenapa disebut Babylon Roman Fortress? Ya, kita datang ke tempat ini karena next-nya kita akan lihat ada satu gereja yang sangat menarik yang berhubungan dengan benteng ini. Ya, ini kalau kita datang juga bisa jadi spot yang bagus buat kita foto pastinya ya, karena batu-batunya itu yang sangat khas, ya warna-warnanya juga yang menarik begitu. Betul, terkait dengan gereja yang namanya gereja gantung atau hanging church ya. Kita bisa lihat kalau datang di sini juga bisa jadi spot yang menarik dan yang pasti sangat bersejarah. Ini salah satu gereja yang tertua juga di kota Kairo. Yang menarik dari gereja ini adalah berhubungan dengan benteng yang tadi, bahwa gereja ini kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat, untuk naik ke gereja kita harus naik ke atas lewat tangga yang ada. Ya, dan gereja ini dibangun di atas 2 menara jaga dari benteng Babylon tadi. Jadi ada 2 menara, kemudian mereka bangun atau mereka letakkan kayu-kayu, ya, kemudian di atasnya mereka bangun gereja ini. Jadi makanya kenapa disebutnya sebagai gereja gantung begitu. Di kota tua Kairo, kota tua. Ya, masih di kawasan kota tua Kairo, kita biasanya juga akan kunjungan ke tempat ini. Ya, kalau di kota tua Kairo itu selain ada tempat yang penting untuk sejarah agama Kristen, juga ada tempat yang penting untuk sejarahnya orang-orang Yahudi. Ya, ada satu tempat namanya Ben Ezra Sinagoga ini. Ya, kalau melihat tempat ini juga keren banget buat foto ya, pastinya ya. Jadi dari luar bisa foto.
Iya, kita nggak bisa foto di dalam, ya. Kita Dalam, hanya ya. bisa foto di luar, betul. Ini tempat yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat di mana bayi Musa itu ditemukan oleh Putri Firaun. Ya, ini Oke. kemudian Di dalam sini, ya. ya di lokasi ini. Dulu di dekat sini ada aliran Sungai Nil lah ya, Sungai ya. yang kemudian bayi Musa kita ingat kalau kisahnya di Alkitab diagungkan di sana oleh ibunya dan ditemukan oleh Putri Firaun di tempat Oke. ini. Ben Spotnya Ezra ini, Sinagog, ya. Ben Ezra, oke. Ya, ini salah satu gereja Ortodoks juga. Ini sekarang jadi gereja Ortodoks ya. Ini di gereja Simon de Tanner. Ini kalau di Indonesia kebanyakan tuh yang dipanggilnya gereja sampah. Kenapa dibilang gereja sampah? Karena kita melewati pemukiman sampah. Tapi saya agak kurang sreg kalau dipanggil gereja sampah. Saya bilangnya gereja mukjizat ya. Oke. Gitu. Tapi ini keren untuk foto. Jadi bangkunya banyak sekali, lalu seperti apa namanya, stadion ya, seperti stadion atau seperti dengan bangku banyak, lalu kita bisa jadi background yang cukup menarik, dan batu-batunya asli, ini batu gunung. Artinya apakah ini beribadahnya open air, Bro Ian? Iya, betul. Ini terbuka Untuk ya? masyarakat sekitar, karena untuk penduduk sekitar ini Ya. mereka kebanyakan bekerja sebagai pemungut, apa ya dibilangnya, pemulung ya. Iya. Bahasa halusnya, mau nemu bahasa halusnya susah. Oke, sebagai pemulung, lalu mereka kebanyakan mengadakan ibadah karena memang jumlahnya banyak sekali lah. Mereka berkumpul di sini untuk beribadah. Di tempat terbuka. Jadi jumlahnya banyak sekali ya. Oke. Kapasitas berapa ya? Sekitar berapa ya? Udah lama sekali nggak kesini nih. Tapi kalau terlihat dari fotonya sih besar ya. Besar. Apa, Ya, cukup bentuk stadion gitu. Ya, saya kira 10.000 mungkin ya. Bisa ya. Di tempat ini. Jadi kalau ibadah itu benar-benar sound systemnya juga dibuat seperti stadion, apa namanya, konser gitu ya, Seperti konser. stadion, ya betul, Oke. luar biasa sekali. Kita masih di Kairo nih, Bro Heri. Kairo. Ya. Ya, ini saya udah lama sekali nggak pernah lewat tempat ini sejak ada jalan yang baru dari bandara untuk menuju ke kota Kairo ya. Tetapi dulu waktu belum ada jalan yang baru, kita selalu lewat kalau dari bandara satu daerah yang namanya Heliopolis. Oke. Dan di situ, ya saya belum pernah berhenti juga, tetapi ada satu istana, atau sebetulnya ini adalah mansion, Oke. ya, Ya. yang namanya Baron Empine. Dan dia membangun mansion ini terinspirasi dari kuil agama Hindu sebetulnya. Makanya kalau kita lihat bentuknya unik ya, seperti kuil agama Hindu. Mungkin mirip-mirip dengan Angkor Wat gitu ya, kalau diperhatikan gitu. Ya, kalau di Thailand gitu ya. Iya. Jadi sangat Angkor Wat. sangat Angkor Wat di mana tuh namanya tuh? di Kambodia. Kambodia, sorry. Jadi pasti sangat sangat menarik untuk difoto. Tetapi sayangnya kalau kita pergi sama grup sekarang udah nggak pernah lewat tempat ini. Ya, Satu kalau nggak pergi pernah sendiri lewat. pasti nggak baik. Umumnya karena rute perjalanan kita nggak berakhir di Mesir, tetapi berakhirnya di Israel atau di Jordan ya. Ya. Tapi ya saya kira saya sendiri pun bercita-cita ingin pergi ke tempat-tempat ini, apalagi yang seperti kita lihat di layar sekarang ya, Valley of the Kings. Oke. Kalau kita bicara kebudayaan Mesir kuno kan, wow, luar biasa ya, menarik sekali begitu. Dan peninggalannya masih kita bisa lihat semua sampai hari ini. Jadi ini masih dalam cita-cita juga buat saya satu waktu bisa pergi ke Mesir dan melihat semua tempat-tempat yang bersejarah dari peninggalan Mesir kuno ini ya. Valley of the Kings itu tempat pemakamannya para raja-raja Mesir sebelum mereka dimakamkan di model yang seperti piramid, ya mereka ini dimakamkannya di lembah-lembah seperti ini, makanya namanya Valley of the Kings. Valley of the Semua adalah Kings. makam dan mereka bangun mewah sekali. Karena orang Mesir itu praktis kita sekarang nggak melihat peninggalan dari rumah-rumah mereka misalnya, tetapi yang kita lihat semuanya adalah peninggalan-peninggalan, boleh kita katakan adalah makam atau kuburan-kuburan yang luar biasa mewah ya. Ada Valley of the Kings, ada Valley of the Queens ya tadi ya. ada Valley of the Queens ya. Jadi banyak sekali spot-spot yang sangat menarik kalau kita bicara mengenai Mesir kuno begitu. Ya, Kolose, Memnon ya. Kolose itu biasa kita gunakan istilahnya untuk menyebut monumen-monumen yang megah, yang besar begitu. Yang kolosal ya, yang besar. Ya, kolosal ya. Kolosal betul. Jadi pengen ini
Ya, Liburan ini khusus Mesir gitu kan, muter-muter ya foto-foto ini gitu. biasanya daerahnya ada di Luxor atau di Hmm. Aswan atau di Ya. daerah Abu Simbel ya. Ini semua tempat-tempat yang adanya di selatan dari Kairo semua dan cukup jauh ya. Cukup jauh. Biasanya kita harus terbang juga ke tempat ini. Oke, Jadi oke, dengan domestic oke. flight lagi kita sampai di tempat ini. Ya, Ya, semua ini di selatan dari Kairo ya. selatan. Iya, Oke. dan Kalau ini lihat ke ini pengennya foto-foto aja nih saya nih. foto-foto ya, pasti sangat menarik. Narsis gitu ya. Karena memang kalau gaya-gaya setiap orang punya gaya beda-beda pasti. Ya, Bukan ya. hanya buat foto, tapi juga dengar cerita sejarahnya. Wah, Betul. seperti Ya. simbol ini ya. Ini Ya. grandeur sekali nih, salah satu UNESCO Heritage yang sangat sangat penting di Mesir. Hmm. Ya, ini Abu Simbel ya. Ini seluruh monumen yang dibangun untuk seorang raja Mesir yang sangat terkenal, namanya Ramses yang kedua ya. Hurghada ini satu kota resort yang ada di tepi Laut Merah juga ya. Jadi ya kalau biasanya mungkin pergi wisata akan pergi ke sini ya, ke Ya. kota Hurghada ini. Ini kota yang terkenal sebagai tempat diving juga ya, tempat yang punya biota atau kehidupan bawah laut yang bagus untuk para divers, untuk mereka lihat di sana. Kalau Ya, yang jadi kunci, Mesir itu salah satu negara yang punya pantai di Laut Merah yang cukup panjang begitu. Jadi mereka kenapa bisa punya banyak spot diving sebetulnya yang bagus-bagus ya. Salah satunya Hurghada ini. Kalau untuk perjalanan dari Kairo ke Gunung Sinai-nya sendiri itu mungkin seharian ya, mungkin bisa sekitar jam 7 berangkat, jam 4 sore baru sampai ya. dari Jam 4, pagi jam dan 5, sore baru sampai. ya, Oke. jam Ya. gitu. Ini salah satu perhentian kita di Mata Air Mara. Gitu. Nah, ini pemberhentian makan siang biasanya Bapak Ibu ya. Ini jadinya pas makan siang. Makan siang tuh kita biasanya kalau untuk perjalanan menuju Gunung Sinai, kita melewati tepi lulusan dari Laut Merah ya. Oke. Ini lalu biasanya mampir di restoran, di salah satu restoran di pinggir tepi Laut Merah. Ini dua restoran yang berbeda. Ini dua restoran berbeda, tapi punya pemandangan yang mengesankan ya, bagus sekali. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita bisa pakai untuk foto-foto juga. Oke. Ya, untuk Gunung Sinai ini spotnya banyak sekali, spot-spot fotonya ya. Mulai dari awal sampai atas sampai kembali lagi, gitu. Dan Termasuk tadi bisa foto sama mobil ini, mobil-mobil yang kita Oh, udah iya. nggak pernah lihat di Indonesia ya. Ini Peugeot 504 masih ada beberapa di Sinai Ya, dijadiin yang taksi mereka ya. gunakan sebagai taksi, betul. Ya. Oke. Lihat. Ini yang foto yang kiri itu sudah mau turun karena ini sudah setelah dari sunrise lalu kita turun ke bawah. Ini pemandangannya lumayan cukup bagus dan cahayanya berbeda. Oke. Ya. Ya, yang sebelah kiri itu juga turun gunung. Nah, ini foto tengah ini nggak sengaja ini dapatnya nih. Jadi saya mau selfie dengan unta, Ya. lalu dia mau gigit. Jadinya ke foto. Jadi lumayan menarik juga cerita yang tengah itu. Accidental tapi malah menarik fotonya ya. Iya betul. Untuk sempat kecepret, jadinya lumayan untuk bisa taruh di Instagram ya. Oke, oke. Dan ini kalau ke Ya, ini atas cukup biasanya Gunung juga Sinai. naik dibantu dengan Naik onta unta. ya. Ya, naik Ya, kalau untuk naik ke atas kita dibantu dengan naik unta, lalu turunnya kalau bisa saya nih seperti kanan ini turunnya lebih baik jalan kaki. Jalan kaki banyak spot-spot foto yang kita bisa ambil. Jadi kadang-kadang mereka kalau misalnya anak-anak yang muda-muda yang ikutan, ayo cepetan turun biar bisa fotonya lebih lama gitu. Oke. Banyak sekali spot foto. Yang penting momen yang paling sebelah kiri atas tangannya persis kayak menggenggam matahari. Matahari ya. Saya dapat ya. Itu jadi judul fotonya jadi keren ya. Iya betul. Menggenggam matahari. Ini gaya-gayanya anak-anak milenial ya kalau foto. Banyak Ya, betul. gaya kita bilang. Banyak gaya. Betul. Istimewa. Oke. Ini di sela-sela bawa tur kita tetap foto-foto juga. Cari kesempatan. Karena kita kasih contoh. Ibu fotonya kayak gini, coba ibu fotoin gitu. Terus kita fotoin balik gitu. Banyak seperti itu.
Kalau udah lihat contohnya jadi mau dong foto seperti itu juga. Nah, betul. Oke, Ya, nah, menarik ya spot-spotnya di Mount Sinai ini. Ya. Jadi saya pribadi karena hobi foto, jadi sekian mungkin 20 tahun lebih ya, saya jalan itu saya selalu bawa kamera SLR. oke. Dan selain saya tentunya juga ambil foto buat hobi, ya utamanya saya memang bantu foto para peserta tentunya ya kalau lagi perjalanan. Tetapi belakangan 2 tahun terakhir saya merasa bahwa kamera handphone sudah lebih bagus dan bisa ready to share. Oke. Dan juga bisa saya foto sambil ambil video atau lebih tepatnya video sambil foto ya, karena kita biasanya ada dokumentasi video yang kita juga kasih ke kita gitu ya. Jadi dengan handphone sangat terakomodasi dan kalau Bapak Ibu lihat warnanya bagus sekali. Ya ini semua saya ambil pakai Samsung Note 10, Note 10 dan warnanya itu bagus sekali menurut saya ya. Warnanya sudah sangat matang gitu. Kita bisa lihat di warna biru langit yang ada di foto-foto ini ya. Ini semua warnanya benar-benar yang tanpa awan, semuanya di pagi hari seperti itu. Ya, kita sudah di kota Sharm ini ya, salah satu kota resort wisata yang paling terkenal di Mesir. Dan juga ini sangat instagramable tentunya buat kita bisa foto di sini. Apalagi kalau malam hari. Kita bisa lihat ini pasar yang ada di satu daerah namanya Naama Bay, ya Naama Bay, dan di situ ada Hard Rock Cafe. Jadi yang suka koleksi merchandise-nya Hard Rock, kalau pergi ke Mesir juga bisa dapat merchandise-nya Hard Rock ya. Ya, di Mesir ada 3 Hard Rock. Iya, ada 3 bahkan 3. Di Kairo, di Nabak, di Naama Bay, sama di Napq ya. Napq. Nap. Ya. Ada Q-nya. Ini satu formasi bebatuan yang terjadi secara alami di satu daerah yang dekat dengan Laut Mati. Dan dari batu ini kemudian kita mengenang satu kisah yang terjadi di Alkitab Perjanjian Lama yang mengenai istri Lot ya, atau Lot's wife, atau mungkin dipanggil Bulot ya, Ibu Lot, itu istrinya si Lot. Dan kita ingat bahwa waktu kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, malaikat Tuhan sudah peringatkan kepada Lot dan keluarganya untuk tidak melihat ke belakang, tetapi rupanya istrinya melanggar perintah itu dan kemudian dia menjadi tiang garam gitu. Dan ada satu formasi bebatuan alami yang terpisah seperti ini, makanya kemudian orang-orang bilang ini mengenang atau mengingatkan mengenai istri Lot begitu ya, dipanggil tempat ini sebagai Lot's wife. Ya, bagus ya buat foto. Biasa kita foto dari bawah itu ya. Foto dari bawah. Ya. Kebalik nih posisinya, harusnya ini dulu. Ya, kalau Nueva ini masih di Mesir, nggak apa-apa. Masih ya. di Mesir ya. Masih di Mesir. Nah ini lokasinya, ini kita biasa berhenti sih di sini. Kalau misalnya kita sedang perjalanan ke Taba ya, ke border untuk masuk ke Israel, kita biasa berhenti di sini. Nah ini lokasinya cukup baik. Di belakangnya ada istana Salahuddin, istana Raja Saudi, dan saya baru lihat-lihat juga atau ngecek juga di sana. Itu ternyata itu tempat untuk diving, untuk snorkeling, diving juga di situ. Spot bagus sekali di sekitaran pulau itu. Jadi kita biasa berhenti sejenak, lalu kita foto-foto untuk background ini. Ya ini Laut Mati, ya tempat rendah di muka bumi, ya satu-satunya tempat rasanya yang ada di dunia ya, yang kita bisa kunjungi, dimiliki baik oleh Israel maupun Jordania. Jadi kita bisa pergi ke Laut Mati dari sisi Israel maupun dari sisi Jordan, ya, dan bisa dapat pemandangan seperti ini. Yang kalau ada kesempatan tentunya bisa buat foto sambil gaya seperti itu ya, sangat instagramable pasti. Kalau bisa ngapung di situ sambil baca koran gitu ya. Baca koran ya, luar Tapi, biasa. Sekarang kita jarang ketemu koran, jadi jarang bikin foto seperti ini ya. Sudah e-book pakai handphone gitu ya. Kalau bawa iPad, wah, kalau kita ini harus hati-hati dengan peralatan elektronik kita waktu di Laut Mati. Ya betul. Kalau sampai handphone kita terjebur ke Laut Mati, dijamin langsung mati juga dia. Walaupun tulisannya itu anti air ya. Anti air. Karena kadar garamnya 10 kali laut normal ya. Bayangkan 35% kadar garam di Laut Mati.
Ya, ini Bukit Masada ya. Ini tempat yang secara historis itu penting sekali untuk sejarah modern orang Yahudi. Ya. Tapi kalau kita pergi ziarah, belakangan kita hampir-hampir nggak pernah datang ke Masada ya. Oke. Tapi tempat ini pasti sangat bagus buat foto karena lokasinya memang ada di atas bukit dan di situ ada bekas istana dari Raja Herodes. Oke. Ya. Bisa bikin foto seperti ini mungkin ya, kalau di Masada. Yang pasti tentunya kita harus selalu hati-hati ya, kalau mau bikin foto jangan sampai terlalu membahayakan diri sendiri hanya untuk mendapatkan satu spot yang Instagramable gitu ya. Ya ini foto Masada dari atas, ini buatnya pakai drone. Kita nggak bisa bikin foto ini ya, karena ini diambil mungkin pakai helikopter atau pakai drone, tetapi Bapak Ibu bisa lihat ada satu istana yang lokasinya itu seperti ada di bagian yang berundak-undak gitu ya, seperti tangga. Nah, di paling atas itu ada istana atau kamar tidurnya Raja Herodes. Ya, Herodes ini kalau di dalam sejarahnya dikenal sebagai bapak pembangunan juga, karena dia membangun banyak sekali bangunan-bangunan dan istana yang megah di masa itu. Kita bicara 2000 tahun yang lalu tentunya ya. Dan kita masih bisa lihat sampai hari ini. Jadi saya sudah cukup lama juga nggak pergi ke Masada, tetapi wah ini spot yang bagus buat foto pasti ya. Jadi kalau ke Israel tentunya nggak bisa sekali sebetulnya ya, tetapi mungkin bisa pergi lagi dengan rute yang sedikit lain, yang lebih banyak mungkin melihat yang sisi historis atau sisi sejarah, bukan yang hanya secara sisi religius begitu. Nah, ya ini udah di tempat berikut ya, di En-Gedi. Ya, En-Gedi ya. Ya, ini juga tempat kalau di Alkitab itu juga disebutkan tempat tempat Daud dan Raja Saul saat itu ya. Kisahnya juga terjadi di En-Gedi ini. Namun ini juga bukan spot yang biasanya kami kalau berziarah pergi, karena untuk masuk ke bagian dalam dari En-Gedi ini kita bisa melihat air terjun kecil yang ada di sana, itu kita jalannya cukup jauh begitu. Jadi biasanya nggak bisa ke sana kalau kita di dalam perjalanan bersama rombongan. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi sendiri ya pasti ada waktu ya. Jadi setelah pergi dengan rombongan, baik kalau Bapak Ibu merencanakan juga untuk pergi mungkin dengan rombongan yang lebih kecil dan melihat tempat-tempat yang Instagramable yang ada di sini ya. Jadi kunjungannya bisa nggak berulang-ulang ke tempat yang sama gitu. Melengkapi ya, jadi melengkapi ya, betul. Melengkapi, ya. Karena saya kira banyak sekali tempat yang indah. Ya, ini tempat satu komunitas orang Yahudi yang namanya komunitas Esene, yang mereka tinggal di tempat ini, dan kegiatan mereka yang utama itu adalah menyalin Alkitab. Ya, bagus sekali tempatnya, bisa foto di spot yang seperti di kanan bawah itu ya. Itu adalah foto dengan latar belakang salah satu gua di mana gulungan Alkitab ditemukan. Dan juga kita bisa foto dengan sisa dari biara tempat di mana mereka tinggal. Nah, itu juga menarik karena dibangun dengan bebatuan semua. Jadi kalau kita bisa ambil spot sebagai background itu pasti sangat bagus ya dengan background bebatuan tersebut. Oke, jadi kalau Qumran ini kalau kita saya pernah mendengar Dead Sea Scroll itu ya di sini nih ya Bro Michael. Betul. Ya betul. Betul. Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati itu adalah Alkitab Perjanjian Lama paling tua di dunia yang kita punya sampai hari ini. Usianya waktu dites dengan karbon 14 itu 2000 tahun. Di belakang itu laut mati ya. Kalau ini mungkin ya, rombongan ya. Ya, itu kita bisa lihat pemandangan laut mati. Jadi spotnya keren banget tuh. Kita bisa foto. Depan belakang keren ini. Depan belakang keren, betul. Nah, ini tempat yang berikut, ini adalah tempat di mana Yohanes membaptis Yesus, ya namanya Kaser El Yahud dalam bahasa Arab, artinya istana orang Yahudi. Tempat ini juga merupakan spot di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yosua saat itu. Jadi sangat Instagramable di sini, ya bagus sekali karena kita bisa foto dengan sungai yang begitu bersejarah. Ya kita dari kecil pasti sudah semua, khususnya yang Kristiani, mendengar nama Sungai Yordan begitu. Jadi di sini bisa foto dengan spot yang sangat terkenal gitu ya. Ya, dan ada juga banyak bangunan gereja di sisi Yordania.
ya bisa menjadi background foto yang bagus. Berikutnya ini. Ya, ini gereja kelahiran Tuhan Yesus yang ada di Bethlehem, the Church of Nativity ya. Jadi ya ini kalau siang hari biasanya di depan ramai dengan mobil, jadi mungkin nggak bisa kosong seperti ini fotonya. Ya, Tetapi ini malam kalau Bapak Ibu pas tinggal di Bethlehem, malam-malam saya sarankan ya ambil waktu sebentar untuk bisa foto-foto juga di sini. Ya bagus sekali karena kalau malam mereka nyalakan lampunya semua. Tetapi memang kalau kita foto malam dengan background yang terang seperti ini, mungkin tadi yang Ian udah bilang ya, harus pakai kamera yang punya night mode gitu, supaya kitanya nggak gelap, belakangnya terang gitu ya. Tetapi kitanya bisa terang, belakangnya juga terang begitu. Handphone sekarang udah canggih lah. Ya. Mereka bisa kita atur begitu ya. Ya. Nah, ini di Bethlehem ini ya. Ya. Ini nggak sengaja sebenarnya ngambil fotonya ini. Ini peserta saya yang kemarin, yang bulan Desember kemarin ikut. Oke. Desember tahun lalu. Oh, oke. Nah, Ya. lalu ini di sebelahnya toko souvenir ini. Jadi kita ada waktu sedikit, terus belakangnya pemandangan memang luar biasa ya dari Bethlehem. Tetap kita bisa lihat kontur tanahnya berbukit-bukit. Ya, ini di dekat restoran Chinese. Chinese, yang ya biasa betul. kita pergi ya. Iya betul. Ini di depannya ada spot lumayan kemarin kosong gitu. Ya langsung cepret foto aja ya. Jadi ke selatan sempit bisa jepret foto. Iya, apa sih kalau jam itu namanya? Oh iya, itu fotonya itu gaya Levi ya, levitation. Jadi kita melawan gravitasi. Gravitasi. Iya, jadi kita kayak terbang kayak Doraemon gitu. Ini perlu latihan. Jadi begitu lompat, kaki dua tuh langsung naik ke atas. Jadi begitu lompat udah disiapkan. Untuk kakinya agak menekuk. Itu sih, itu fotonya. Ini saya banyak foto-foto ini di Instagram, kalau lihat di Instagram saya. Oke, Instagramnya namanya seperti yang tadi juga ya di layar ya. Ya, Johannes Olivian. Johannes Olivian. Ya, bisa buat inspirasi tuh ya, bikin foto-foto gaya levitasi nih. Iya. Levitasi ini keren memang karena ekspresi mukanya itu mesti latihan ya, supaya bisa. Iya, ekspresinya harus stabil. Natural, ya. Natural, betul. Ya sekarang dengan adanya handphone ya kita udah nggak bawa kamera seperti zaman dulu, satu roll film 36 isinya hanya 36 gambar gitu ya. Jadi ya bikin foto sebanyak-banyaknya. Itu aku nggak ngalamin itu, Om. Saya masih mengalami pergi tur membawa 10 roll film. Wow. Kalau mau ngambil foto harus pikir-pikir 1000 kali. Betul. Diperhitungkan ya. Ya, tempatnya di sini ini masih dalam kawasan Bukit Zaitun. Ya. Dalam kawasan Bukit Zaitun ini ada beberapa kapel ya. Kapel kenaikan Tuhan Yesus, dan dipercaya juga bahwa Tuhan Yesus naik dari tempat ini. Di sini ada di sebelah kanan tadi itu ada tapak kakinya. Di dalam kapel ini ya, Chapel of Ascension. Iya, yang di kotak sebelah kanan itu ya. Ya, ini masih dalam kawasan. Bisa bikin foto bagus juga sambil tangannya pegang batu tempat di mana Yesus kakinya ada di sana sebelum naik ke surga, dan sambil melihat kamera bisa foto karena bagus di sini. Cahayanya dari kanan ya, dari pintu. Jadi selalu bagus buat foto. Ya, ini masih di Bukit Zaitun. Jadi ada beberapa tempat tadi seperti Ian sampaikan. Yang biasanya kemudian kita kunjungi adalah Gereja Bapa Kami dan juga Kapel Tuhan Yesus Menangis. Tetapi nggak selalu kita juga bisa ke tempat ini ya. Kalau Kapel Tuhan Yesus Menangis atau dalam bahasa Latin namanya Dominus Flevit. Bagus sekali buat bikin foto. Tetapi mungkin kalau foto dengan orang di sini agak sulit karena backlight ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat foto pemandangan dari kota Yerusalem, khususnya dengan monumen yang sangat terkenal yaitu Masjid Dome of the Rock yang kubahnya berwarna emas, itu bikin foto dari sini bagus sekali memang. Kalau kita mau foto sebagai background untuk ada kitanya di sana, ya kita harus fotonya dari luar pasti ya. Kalau ini fotonya dari dalam, memang uniknya begini, bisa bikin foto di belakangnya terang dan di depannya ada seperti frame-nya gitu ya, seperti frame-nya. Jadi menarik. Ya, ini salah satu spot Instagramable juga ini di sini. Selain kita mendengarkan kisahnya di sini dan
kalau saya banyak foto-foto juga di sini ya. Menarik, ini menarik. Ini mengambil foto Bro Ian juga? Iya, ini saya ngambil fotonya. Oke, oke. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang kalau foto nggak lihat kamera, Bro Heri. Oh iya, itu Lihatnya satu teknik. tempat lain Itu semua. itu teknik. Itu teknik juga. Kalau Ya, untuk mau tapi- jadi foto-foto Instagramable, kita kayak foto-foto candid Candid, gitu. Iya, candid. Candid foto. Jadi jangan lihat kamera. Kalau lihat kamera tuh kaku gitu kan. Jadi harus lihat posisi yang lain. Kalau lihat kamera pas foto ya nih ya, pas foto Oh, ya. pas foto. foto visa ya. Tapi jangan ngelirik. Kalau untuk foto itu bukan ngelirik, tapi ngelihat yang lain. Langsung satu Iya. tatapan muka aja. Kalau ngelirik kelihatan sekali. Ya, betul. Dari 2007 ya, kita waktu itu donate doa Bapak kami dalam bahasa Jawa. Dalam Jadi bahasa Jawa. Bapak Ibu kalau ke sana bisa lihat ada doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Sekarang ini banyak sekali bahasa dari Indonesia ya. Dimulai dengan bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Batak, kemudian kita yang ketiga bahasa Jawa. Setelah itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Biak, ada bahasa Toraja, ada bahasa Palembang. Kalau gereja tidak membatasi bahasa dari Indonesia cukup. Jangan-jangan seluruh gereja Bapak kami penuh dengan doa Bapak kami dari seluruh bahasa di Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasanya banyak sekali. Tapi mereka bilang sudah cukup dari Indonesia ya. Ya, Sudah banyak wakilnya kasih kesempatan yang lain. yang lain. Ini udah gereja yang lokasi yang lain lagi nih ya? Church Masih of di Bukit Getsemani. Saitun, Oh, ya. di Bukit Saitun. Masih di Oke. Bukit Saitun, tetapi di kaki Bukit Saitun. Biasanya setelah kita kunjungan ke 3 gereja yang tadi, ada Kapel Kenaikan, Gereja Bapa Kami, dan Kapel Tuhan Yesus Menangis, maka sambil kita jalan turun, kita akan sampai di satu tempat yang sangat bagus gereja ini, namanya Gereja Getsemani atau Gereja Segala Bangsa, biasa disebut ya. Ini tempat Tuhan Yesus berdoa waktu Kamis malam. Ya, sangat Ya. Instagramable ya, apalagi kalau dari depan ya. Di depan Foto ya. tersebut. Di depan ada posisi yang lain lagi yang bisa kita ambil satu full gerejanya. Cuman saya cari-cari fotonya belum ketemu. Ya, kurang lebih Ya dari seperti sini, ini ya. dari posisi ini. Kalau kita biasanya kita nunggu bus itu di posisi ini, kita bisa foto-foto sedikit. Ya, ini masih di kota Yerusalem, kita sekarang ada di Bukit Sion. Ya, di tempat ini juga ada beberapa spot yang bagus tentunya buat kita bisa buat foto yang baik di sini. Ya, ini gereja namanya Dormition Abbey, ya tempat Bunda Maria tertidur. Kalau kita turun ke bagian bawah dari gereja ada krib di sana dan ada patung Bunda Maria yang tertidur di sana. Ya, ini lokasinya ada di Bukit Sion. Kalau kita naik sedikit ya ke atas dari satu Atap, tempat ya. namanya Kubur Raja Daud, itu kita bisa bikin foto juga yang bagus. Ya, dari Iya, saya tempat. pernah bikin foto di sini sebelah kanan atas itu. Foto Iya. grup di situ bagus sekali dan foto Itu perorangan. harus naik ke atas, ya. Harus Iya, naik ke atas lagi. Ya. Betul. Ya, kita kadang-kadang nggak selalu punya waktu, itu masalahnya ya. Jadi Iya, betul. moga-moga malam ini dengan begitu banyak tempat yang mungkin kita sampaikan, ya next time bisa punya ide lah ya untuk bisa melihat tempat-tempat yang berbeda gitu. Ya, ini masih di Bukit Sion, kita ada di ruang perjamuan terakhir. Ini juga bagus buat bikin foto. Ya, karena itu tadi, kalau kita mau bikin foto dan kita bisa punya cahaya-cahaya yang masuk dari pintu, seperti ada yang di foto sebelah kiri, itu kita bisa dapat satu pencahayaan yang menarik gitu untuk kita bikin foto di dalam, karena interiornya menarik gereja ini. Dulu ini gereja ya, tetapi sekarang tidak lagi gereja. Ini juga dibangun waktu tentara Crusaders datang di tempat ini. Menarik di dalamnya. Ya. Oh, oke, ini makam Raja Daud ya. Makam Raja Daud persis ini ada di bawahnya ruangan yang tadi. Jadi Oke. satu bangunan yang sama dari zaman tentara Crusaders atau tentara pejuang salib. Waktu itu mereka bangun gereja, di atasnya persis di atasnya makam Raja Daud ini. Jadi sampai hari ini makam Raja Daud ini adalah boleh dikatakan tempat paling kudus nomor 2 setelah tembok keratapan Depan. yang ada di Yerusalem. Orang Yahudi Ya, ya. Oke. Ya, ya, untuk orang Yahudi, betul. ke tempat Kolam yang- Bethesda, ya ini juga bagus buat foto ya. Biasa kita pagi-pagi datang di sini atau masih terang, bisa buat foto dengan background. Semua ini adalah peninggalan gereja-gereja baik dari abad ke-4 Ya. ataupun dari zaman tentara Crusaders abad ke-11. Ini panjang perjalanan. Coba di sini memang banyak
Kalau untuk spot foto dari bawah perjalanan sampai atas, memang di sini fokus kalau untuk jalan salib ya, fokus untuk jalan salib kalau untuk peziarah. Jadi biasanya yang foto itu kita ada rekanan atau teman untuk ada fotografer, rekanan fotografer untuk foto-foto yang jalan salib. Ya, kadang-kadang kita juga bantu, biasanya tour leader bantu untuk video gitu. Ya, setelah Via Dolorosa atau setelah jalan salib bisa lah untuk foto-fotonya gitu. Ya, bisa punya kesempatan bikin foto Instagramable dengan memanggul salib. Kalau ya, betul. Via Dolorosa, ya. Kemudian juga dengan tulisan-tulisan tadi ya, ada tulisan-tulisan Via Dolorosa karena tentunya tempat yang sangat spesial. Kita di tempat berikut, ini namanya Garden Tomb ya. Jadi ini ada satu taman masih di kota Yerusalem di mana di sini beberapa gereja itu kemudian mempercayainya sebagai makam Yesus gitu ya. Jadi bagus sekali tamannya dan bisa punya gambaran yang baik sebetulnya bagaimana makam Yesus pada saat itu. Karena kalau kita pergi ke Golgota sekarang ini ya, yang ada gereja kubur kudus itu sudah jadi gereja begitu. Tetapi di tempat ini paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran yang baik bagaimana bentuk makam Yesus pada masa itu. Ya biasanya kalau grup yang Kristen itu kita ada ibadah di tempat ini. Tapi kalau grup yang dari gereja Katolik biasanya kita nggak pergi ke sini ya. Kita di Bukit Muria. Ini juga bagus ya. Kita bisa foto persis dari lokasi ini dengan background kompleks Bait Allah 2000 tahun yang lalu, di mana sekarang berdiri kalau kubah yang hitam itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muslim, mereka umroh dan pergi ke Yerusalem dan mereka bisa ya sekarang ini tidak masalah. Kunjungan utamanya adalah di tempat ini tentunya. Pergi ke Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock. Ya, ini bagus sekali pemandangan sisi selatan dari kompleks Bait Allah ya. Kemudian juga kita bisa lihat ini jalan sedikit masuk sini ya. Jalan sedikit betul. Ini tembok barat ya. Tembok barat Bait Allah ya. Ini satu-satunya sisa lokasi yang open air yang bisa didatangi dengan tidak sulit begitu. Karena dibuat rata sekarang ini. Ya, jadi orang-orang Yahudi mereka tentunya datang ke tempat ini. Mereka berdoa ya, tidak pernah berhenti selama 24 jam, selalu ada orang yang berdoa di tempat ini. Ya, dan bisa bikin foto bagus banget karena bisa foto dengan background tembok ratapannya sendiri. Kemudian bisa bikin foto dengan background orang-orang Yahudi yang sedang berdoa. Dan mereka kan berdoa dengan pakaian seperti yang gambar kanan bawah. Jadi menarik sekali. Dan umumnya ketika mereka berdoa dan kita buat foto, selama ini saya merasa mereka tidak keberatan gitu ya, selama kita jangan terlalu sampai mungkin mengganggu, menempel-nempel begitu, karena mereka pun kalau mau berdoa mereka sudah, kalau mungkin saudara-saudara kita yang Islam melakukan wudhu, mereka juga lakukan hal yang sama ya, jadi biasanya mereka juga cukup jaga begitu. Dan pria dan wanita dipisah di sini. Jadi, lokasinya satu kiri satu lokasinya kanan berbeda. Yang ibu-ibu bisa di tempat ibu-ibu. Saya belum pernah ke sana, ke tempat yang ibu-ibu, tetapi memang tempat yang pria lebih lebar. Lebih lebar lokasinya, ya. Nah, ini kayak pasar lagi nih kayaknya ya. Betul, ini salah satu pasar terkenal sekali di Yerusalem namanya Mahane Yehuda ya. Jadi ini pasarnya orang-orang Yahudi Ortodoks sebetulnya. Dan pasti sangat menarik karena kalau menurut saya, ketika kita pergi kemanapun, kita bisa punya kesempatan datang di pasar, itu selalu jadi spot yang sangat menarik buat foto. Ya, sangat warna-warni, kemudian juga ramai, ya bisa menunjukkan suasana yang ramai, dan juga barang-barangnya biasanya unik-unik. Jadi kalau kita buat foto tuh keren banget, memang. Ya sayangnya kita nggak selalu ya kalau kita. Nggak selalu. Ya kesempatan pergi ke pasar-pasar. Karena kalau udah grup dibawa ke sini, mencar ya, hilang semua ya nih. Oh hilang. Ya ini kita udah sampai, kita udah keluar dari kota Yerusalem nih, kita sampai di kota Yope namanya atau Jaffa ya. Ini lokasinya dekat dengan Tel Aviv dan kota ini
punya peninggalan dari zaman Turki yang cukup banyak di sini. Salah satunya adalah Clock Tower ini, Oke. ya, menara jam yang ada di kota Java. Ini kalau kita punya kesempatan datang ke Java, biasanya tidak sulit kita bisa bikin foto di dekat menara ini ya. Tetapi umumnya kita akan pergi ke satu gereja namanya Gereja Saint Peter yang ada di kota Java. Di situ juga bisa bikin pemandangan foto yang bagus ke arah kota Tel Aviv dari kota Java ini. Ya, ini kita udah ke arah utara ya. Kita udah meninggalkan daerah Yerusalem ke arah utara dan kita sampai di kota Haifa namanya. Di situ ada satu taman yang bagus sekali. Ya, yang menarik yang mendesain taman ini arsiteknya dari Iran. Ya, dan ini adalah satu taman agama yang mungkin kita nggak sering dengar di Indonesia, namanya agama Bahai. Ya. Makanya namanya Taman Bahai atau Bahai Garden. Dan di tengah-tengahnya itu ada satu bangunan yang kubahnya emas, itu adalah makam dari nabinya mereka, namanya Al-Bab ya. Jadi bagus sekali pemandangannya dari sini, kita dari atas bukit, kita bisa foto taman yang indah, dan kita bisa foto juga pemandangan kota Haifa dan Laut Tengah begitu. Yang ada di bawah itu. Itu Laut Tengah, ya, itu di seberangnya juga ada Libanon ya. Betul. Ya, kita bisa melihat jauh pemandangannya ke seberang negara lain. Ya, 30 km kurang lebih ya, dari kota Haifa ini kalau ditarik garis ke Libanon begitu. Ya, berbeda lagi ya sekarang ya. Masih di kota Haifa, di Gunung Karmel, ada satu gereja namanya Stella Maris. Ya, ini juga gereja yang penting karena kalau kita mungkin pernah mendengar ada satu ordo namanya Karmel, itu asalnya juga dari tempat ini. Ya, ada satu gereja Stella Maris, Bunda Maria dari Gunung Karmel. Itu ada patungnya, di mana ada di dalam gereja. Kalau kita datang, kita juga bisa foto di sini, tidak ada larangan. Ya, kita bisa masuk dalam gua juga. Dalam gua Nabi Elia, ya, gua Nabi Elia namanya, di situ juga bisa foto. Dan foto ini yang bagus ini foto di luar gereja ya. Foto di luar gereja, ada satu pintu untuk masuk ke dalam biara, saya kira yang di fotonya di depannya. Ya. Menarik sekali untuk foto-foto ya. Iya. Betul, ini kita sudah sampai di Gunung Tabor nih Bro Heri. Gunung Tabor, ya, ada gereja yang bagus sekali juga di atas. Ya, ini foto dari drone ya. Iya, ini foto dari drone nih. Ya, kita naik ke atas dengan taksi ya, yang sudah disiapkan, disediakan di sana. Dan di atas, wow, pemandangannya bagus sekali. Bisa foto dengan pemandangan lembah Israel, foto dengan latar belakang gereja Transfigurasi yang ada di gambar ini. Ya, ini bagus sekali. Bagian dalamnya juga keren banget. Ada mosaik bagus sekali menceritakan tentang peristiwa Yesus dimuliakan di tempat ini. Ya, kita udah di kota Nazaret nih Bro Heri sekarang. Ya, kita sudah keluar kota. Ya, betul. Basilika Kabar Sukacita ya. Ini tempat Maria menerima kabar sukacita. Malaikat datang untuk memberitahu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Ini di luar bagus buat foto, di dalam bagus buat juga. foto. Ya, ini terus lokasi foto, bagus sekali. Ya, dengan latar belakang rumah Maria juga bisa di sini. Jadi saya kira bukan hanya sekedar instagramable ya, kalau kita pergi ke Holy Land ini, tetapi juga bersejarah gitu. Jadi saya kira memang foto-fotonya pasti akan bagus sekali. Berita gereja Kabar Gembira masih di kompleks yang sama Bro, ya, masih di kompleks yang sama. Ada gereja Rumah Yusuf sebetulnya. Jadi rumah Maria dan Rumah Yusuf itu tetanggaan, tidak jauh ya, bertetangga lah kita bilang saat itu. Dan ini di bagian bawah dari gereja Saint Joseph namanya, mosaik yang bagus sekali juga. Ini keren banget buat bikin foto di tempat ini ya sebagai background. Baik, nah kita lihat sekarang. Ya, ini masih di Nazaret, patung Santo Yusuf ya. Ya, ini banyak yang foto di sini. Kita bisa lihat dengkulnya udah banyak dipegang orang juga kan. Jadi banyak juga yang foto-foto di sini. Nazaret Village ini satu tempat yang ada di Nazaret, di mana mereka mau kasih gambaran ke kita bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Yesus. Jadi mereka pakai pakaian zaman itu, kemudian membuat makanan zaman itu, ya, dan kita juga bisa lihat rumah-rumah zaman itu seperti apa. Umumnya kalau kita nggak tinggal lama
di daerah utara kita nggak pernah ke sini ya. Saya udah lama sekali nggak pergi ke tempat ini juga. Nazareth Village, oke. Nazareth Village. Oke, ini saya ingat Nah, nih. ini kita udah di tepi Danau Galilea nih. Danau, ya. Iya, ini juga keren banget buat foto nih. Wah, Ini ada gereja Saint Peter Primacy namanya. di dalamnya ada batu karang juga yang bisa buat foto-foto, lalu di tepi danau juga bisa buat foto-foto juga. Luar biasa. Ya, ini tempat Yesus makan pagi bersama para murid setelah kebangkitan. Ya, jadi sangat monumental juga tempatnya. Batu karang di dalam itu kita masih bisa pegang, kita bisa sambil foto. Ada tertulis di sana Mensa Christi atau meja Kristus ya. Jadi yang belum ke sana harus pergi ke tanah suci ya. Iya. Ini Bukan sekedar mau bikin foto yang bagus, tetapi tadi ibadahnya juga tentunya dapat di dalam perjalanan. Kita juga banyak belajar mengenai Alkitab. Dan nggak ketinggalan juga kalau anak-anak sekarang atau yang sekarang suka foto pasti akan terakomodasi di sana. Ya, betul. Instagramable spots ya, Betul sekali. yang banyak bikin foto keren-keren. Sekali Ya, ini kita mendayung, udah di Kapernaum nih sekarang. Kapernaum, Ini ya. sampai disebut the town of Jesus ya, karena Yesus boleh dibilang lama tinggal di Kapernaum dan membuat begitu banyak mujizat di tempat ini. Masih bisa foto dengan pilar-pilar yang bagus, sisa dari sinagoga abad keempat yang ada di tempat ini ya. Menarik sekali di Kapernaum. Ya, ini untuk white-nya itu ada sebelah kiri bawah. Ya. Lalu kalau untuk foto ala Instagram itu biasanya sejajar dia. Biasanya tuh dia dibuat tengah orangnya, lalu background-nya dibuat sejajar. Center lah Kita ya. bisa lihat ya buat center ya. Ini Sungai Yordan yang di Israel ya. Jadi ya. Yang tadi juga di Israel, Tadi di yang di Israel, Kasir ya. El Yahud, itu sebetulnya tempat asli di mana Yesus dibaptis. Tetapi Oke. karena lama daerah itu adalah daerah militer, dan pesiarah nggak bisa ke sana, karena persis lokasinya berbatasan dengan Yordania ya. Maka kemudian dibuatlah satu tempat di sebelah utara untuk supaya pesiarah bisa melakukan upacara pembaptisan di tempat ini. Makanya kemudian mereka bangun tempat ini namanya Yardenit atau Jordan River Baptismal Place ya. Di sini juga keren banget buat foto. Ya, di sini Sambil keren ya. yang dibaptis juga bisa bikin foto yang bagus sekali bagi yang mungkin belum dibaptis, dan juga pemandangannya keren ya karena pohon-pohonnya besar. Ini semua pohon kayu putih nih Bro Heri. Oh, oke. Ya, pohon kayu putih. Jadi tinggi-tinggi, besar-besar. Ini mereka impor pohon kayu putih dari Australia. Jadi orang-orang Yahudi yang pertama kali datang ke Israel ini waktu mereka mulai berimigrasi kembali ke tanah ini, mereka untuk mengeringkan rawa-rawa, mereka bawa pohon kayu putih dari Australia. Nah, tadi ini dia. Oh, ini Ya, keren. masih di utara ya, Siok Ya. Galilee. Jadi naik kapal, kalau lagi musim dingin bisa foto burung. Ya, mereka kamu burung banyak sekali burung-burung yang berterbangan. Kalau Iya. musim-musim dingin ya, mereka Iya. datang. Jangan lupa aja bawa roti ya, supaya Iya. burung-burungnya mau datang mendekat ke kapal kita. Oke. Tapi kalau musim panas nggak ada burungnya. Burung ini bukan burung asli, jadi mereka burung-burung yang berimigrasi ya dari Eropa ke Datang, Afrika dan sebaliknya ya. Datang. Karena lokasi Israel itu seperti jembatan antara Eropa dan Afrika. Jadi burungnya selalu lewat situ. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di Gunung Hermon ya. Ya. Gunung Hermon ini kalau lagi winter ada salju di sana. Jadi menarik sekali sebenarnya pergi ke Israel karena di satu negara yang tidak terlalu luas, ya itu kira-kira 500 km mungkin panjangnya, itu kita bisa dapat salju, bisa dapat laut mati, bisa dapat juga padang gurun, ya Iya, lengkap ya. Lengkap. segala macam iklim dan background kita bisa dapat di satu negara gitu. Nah, Ini kita udah sampai di Banias nih, masih di daerah utara. Kalau kita Ya. pergi ke Gunung Hermon, kita juga biasanya mampir ke Banias ini. Ini dulu satu tempat yang ramai sekali waktu zaman Yesus. Ya, di sini adalah boleh dikatakan mata airnya Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu kan mendapat airnya dari mata air yang keluar dari salju-salju yang mencair di Gunung Hermon. Jadi sekarang kita kurang lebih ada di kakinya Gunung Hermon. Dan di sini dulu waktu zaman Yesus ada kuil besar namanya kuil Dewa Pan. Karena itu makanya namanya kotanya Banias. Dan keren banget buat bikin foto.
keren banget. Ya, Oke. ya ini sambil Ini jalan juga berdekatan juga ya? dari Hermon dekatan. Ya, kita bisa foto-foto tanknya Israel nih di 7 Brigade Tank Monument ini. Ya, kalau yang di kiri atas itu tanknya Israel terkenal sekali namanya Merkava. Ya. Jadi bagi yang senang military, Oke. banyak saya kira ya, kalau saya pergi itu selalu bapak-bapak senang kalau foto sama tank. Foto ya. Ya, jadi bisa bikin foto yang keren, bisa naik ke atasnya, nggak ada yang larang di sini. Sangat Instagramable, pasti. Diperbolehkan. Pastinya ini ya. Pasti Oke. ya. Oke, kita udah di Monibo ya tadi. Ya. Kita sudah di Jordan, ini tempat Musa melihat tanah perjanjian, tetapi tidak diizinkan Tuhan masuk ya. Ini juga sangat bagus buat foto, karena kita bisa foto dari tempat ini ke arah Israel, dari Jordania. Juga ke arah Laut Mati, dan ada gereja yang juga bagus sekali di tempat ini. Ya, gereja di Gunung Nebo, memorial untuk Nabi Musa. Oke. Ya, ini di Aman, ada Roman Amphitheater. Jadi, umumnya sekarang kami nggak, kalau bersama dengan grup nggak bisa ke sini ya, tetapi kalau pergi sendiri, tentunya ini satu amphitheater yang ada di Kota Aman. Kota Aman sendiri dulu namanya Philadelphia waktu zaman Romawi. Oh, Karena itu banyak sekali bangunan-bangunan yang juga bersejarah peninggalan zaman Romawi. Ya, pasti keren banget buat foto ya. Oke, ini Ini salah Aman satu juga juga ya, masih di Aman, ini Temple of Hercules. Ya, kalau datang ke sini langsung asosiasinya kita ingatnya di Yunani gitu ya. Iya. Nggak usah pergi jauh-jauh ke Yunani, di Aman juga kalau mau foto dengan pilar-pilar ini masih bisa dapat di Temple of Hercules. Ya, ini Geras, ini lokasinya ada di sebelah utara Kota Aman. Geras ini salah satu peninggalan kota Romawi yang paling terpelihara sebetulnya sampai hari ini. Ya, Oke. jadi kami juga jarang ke sana. Saya mungkin seumur-umur datang baru sekali datang ke kota Geras ya. Tapi masih bisa lihat ada Cardo atau jalan yang masih bagus sekali, peninggalan dari kota Romawi yang ada di tempat ini. Ya, jadi kalau di zaman Romawi itu ada biasa disebut 10 kota yang besar atau Decapolis pada masa itu. 9 itu ada di Jordan, bro. Ya, satu ada di Israel. Ya, makanya Jordan sebenarnya juga untuk dikunjungi banyak sekali tempat ya. Bapak Ibu mungkin yang satu waktu Tuhan berkenan boleh tur khusus di Jordan, juga banyak sekali tempat yang berhubungan dengan kekristenan di sana. Nah, sekarang kita udah ke kota paling selatan dari Jordan, namanya kota Aqaba. Ini kota yang ada di tepi Laut Merah. Ya, jadi pemandangannya juga indah di tempat ini. Ya, pantainya juga bagus. Biasa kita bermalam di resort yang ada di tepi pantai, jadi bisa foto-foto seperti ini. Nah, ini pasti at least kita nggak bisa sih ngambil foto yang di atas Petra ini ya. Karena yang pertama juga banyak joki di sana. Dan juga waktu juga kalau sudah gelap untuk pulang agak sulit. Jadi paling nggak di perjalanan-perjalanan ini keren. Ini yang foto kanan atas ini saya sempat naik ke atas batu yang cukup tinggi. Lalu terakhir saya ke sana udah ditulisin nggak boleh naik lagi. Tidak boleh lagi ambil foto di situ. Okay. Ya, bagus ya itu ya. Ya, ini di atas, agak naik ke atas. Kalau lokasi yang tadi ada yang digambarkan yang dari atas fotonya memang bagus sekali, foto ke arah Treasury ya. Dan ini salah satu monumen yang paling terkenal. Tapi ini memang bahaya sekali. Ini sebenarnya nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Tapi ya ini nggak boleh. Ini kalau ada orang Bedouin yang nawarin ya ngajak kita. Ya betul, ke atas. itu banyak jokinya di sana. Tapi sebaiknya tidak perlu sih, karena juga perjalanan kita masih pulang ke negara masih jauh ya. Ad-Deir. Ya, ini kita jarang-jarang pergi ya, tapi ini ada satu monumen yang mirip dengan Treasury yang tadi, tapi lokasinya masih 3 jam kurang lebih jalan kaki. Jadi jauh jalan kaki ya. Kalau turis Eropa mungkin ke sini, tapi turis Indonesia umumnya sampai di Treasury saja, terus foto-foto, terus kita pulang ya. Lagi, ya. Kalau obelisk tomb ini juga terlalu jauh mungkin ya? Enggak, ini tidak jauh. Ini kita lewati waktu kita on the way. Ya, ini nggak jauh dari pintu masuk. Ya, dari pintu masuk. Dari pintu masuk ada di sebelah kiri. Ya. Oke. Ini keren buat foto nih. Keren. Ini keren. Background foto keren. Itu ya, ambil angle-nya di center. Itu keren. Nah, Wadi Rum ini masih ke selatan lagi. Lokasinya dekat Aqaba yang tadi ya. Jadi, ini keren banget tempatnya ya. Ini padang gurun yang ada di Jordan, dan kita bisa safari juga di tempat ini. Ya, kayak di Dubai ya. Ya, betul, kayak di Dubai ada dengan jeep ya. Jeepnya.
Ya, tetapi bebatuannya lebih masif dan lebih grander di tempat ini ya. Keren, keren. Ya, Kangen sekali nih kuliner nih. Ini makanan-makanan di Timur Tengah ini enak-enak sekali memang. Ya, ini restoran di Bethlehem terkenal sekali. Dia jual grill meat ya. Jadi Abu Rami ini terkenal sekali di Rami Bethlehem. restoran. Ya, tapi biasanya kalau kita pergi sendiri lah ya ke sini ya. Kalau bersama dengan grup karena Jordan. Sorry. terkenal sekali juga lokasinya. Di- Ya, ini roti pita yang di tengah, kemudian ini ikan petrus. Kalau ini sebelah kanan ini lamb chop ya. Wah, ini luar biasa. Ya, Kalau untuk- daging yang ada di sini. Menu-menu lem itu di sana nomor 1 loh. Karena lemnya bagus sekali ya. Kualitasnya. Ini salad-salad yang biasa kita makan sebelum kita masuk ke menu utama ya. Jadi mereka buat dari tomat, mereka buat dari terong. Banyak sekali mereka menggunakan terong untuk makanan mereka, baik di grill maupun mereka buat salad seperti ini. Kemudian tuna Atau cocolan ya. ya, buat cocolan Ini- lah istilahnya. Ini semacam side dish kalau kita ke restoran Korea dikeluarkan dulu. Oh iya, betul. Gitu ya? Betul, Mirip-mirip betul. Wajib seperti itu. ya? Ya. Wajib ini. Kalau yang Roti di dan sebelah juga kanan ini juga sangat khas ya, namanya hummus. Hummus. Ini dibuat dari chickpeas. Ya, ini juga enak sekali dimakan dengan roti. Kemudian ada satu jenis lagi yang juga mirip namanya tahina atau tahini ya, itu dibuat dari wijen, dari wijen. Oke. Nah, ini Banyak menu-menu cocolan juga ya. Wah. ya, macam-macam. Kalau ini saya waktu itu udah dapatnya di Jordan ini. Ini juga enak sekali ya, mereka lamb mansaf ini. Jadi dari Domba. domba ya mereka masak terus ya dengan nasi yang spesial seperti itu. Nasinya nasi itu ya, nasi Timur Tengah ya. Ya, dimasaknya biasanya dengan bumbu ya. Ini grilled chicken. Ini restoran yang ada di Petra nih. Saya ambil terakhir fotonya. Ya, kalau di sana makluba chicken. Ada chicken yang sebelah kanan itu bisa dari campuran bisa daging domba, bisa juga daging ayam ya. Tapi saya lebih suka daging domba memang. Domba. Yang sebelah kiri ya. Oke. Nama restorannya masih ingat mungkin, Bro? Banyak di sekitaran arah ke gereja Kabar Gembira itu banyak. Kabar Gembira. Oke. Nah, dari Ya, Sawabat, shawarma ya. bisa ketemu di mana-mana sih, Bro. Iya, bisa ketemu di mana. Dan rata-rata memang karena daging domba mereka enak ya. Jadi kita nggak bisa temuin di Jakarta sih. Kalau di Jakarta namanya kebab Spesialnya. ya, padahal kebab kalau di sana tuh beda loh. Kalau Iya. kebab di sana tuh lebih ke daging gitu. Ini Ini. kenapa saya lapar ya? Ya. Ini kesukaan saya ini, falafel ini. Falafel. Oke. Iya, falafel ini kesukaan saya ini. Ini Ini kalau di Indonesia perkedel nih, perkedel. perkedel dari sayur-sayuran ya, Iya, betul. digoreng. Wah, enak sekali ditambah sama hummus. Wow. Oke. Ya, Itu yang bukan sebelah mayones kiri ya. Hmm. Ya, ini shakshuka ya. Ini dari telur, tomat mereka bikin. Ya, ini makanan-makanan khas mereka lah ya. Tetapi intinya mereka banyak makan grill sebetulnya. Oke. Banyak makan grill. Kemudian juga roti pita ya, yang tadi itu juga salah satu yang selalu ada waktu kita makan. Ya. Setelah itu ya salad-saladnya mereka. Ya, yang paling utama itu pasti ada minyak zaitun, kemudian dressing sebagai dressingnya ya. Kemudian ada Hummus ya. yang ada di gambar ini enak sekali kalau kita makan pakai roti. Ya. Ya, Ini rugi tahini ya. kalau nggak nyoba. Yang dari minyak wijen, dari wijen, dari biji wijen Wijen. mereka buat ya, mereka tumbuk, mereka bikin tahini. Ini biasanya juga kita makannya campur dengan hummus. Dengan hummus. Jadi oke. memang wah itu enak sekali lah pokoknya. Saya kalau ke sana pasti senang sekali ya bisa coba makanan macam-macam gitu. Ya, ini ada pertanyaan di YouTube ini ada pakai nasi nggak makannya kalau di sana ya. Kalau di restoran Chinese food ada tentunya kita sediakan nasi juga ya. Oke. Ada kalau Chinese food. Tapi rata-rata nasinya ya memang nasi ala Timur Tengah yang panjang-panjang. Oke. Kecuali Ya di ini restoran kenafe Asia. ya. Ini udah Kanafe. ya dessert ya. Ini enak sekali Enak, mereka enak buat sekali. dari susu kambing ini. Oh, oke. Iya. Ya, enak. terakhir saya makan di Jericho ini. Ya ini Kanafe atasnya ini ya. ada
ada gula ya, ada gula, terus ada kacang pistasionya. Ini sebagai makanan penutup nih, ya luar biasa enak lah menurut saya. Luar biasa enak, boleh dicoba. Manis, ya manis, sangat manis. Iya, mereka itu suka sekali dessert yang sangat manis. Kalau buat saya pribadi, kadang terlalu manis gitu ya. Tetapi ya itu kebudayaan mereka lah. Goose liver, ya. Goose liver, ya. Goose liver, ya. Ah, ini dia. Ya, ini. grill goose liver. Iya. Ini makanan mahal ini. Makanan mahal, ya. Ini hati angsa ya, hati angsa. Ya. Sangat berlemak gitu ya. Kalau bisa buat private tour sendiri dengan keluarga, bisa makan semua ini. Luar biasa. Terserah mau makan bebas, mau makan apa saja. Kalau sama grup kita banyak makan di hotel soalnya, bro. Ya, kita banyak makan di hotel, banyak Chinese food juga kan. Kita menyesuaikan, menyesuaikan. Ya. Nasi butuh sekali. Terkait. Ya, biasanya kita selalu makan waktu kita di utara, di sekitar Danau Galilea ya. Jadi ikannya sebetulnya mirip dengan ikan nila mungkin ya. Tetapi kita biasa makan dengan kentang, kadang juga bisa dikasih nasi, dan memang enak sekali ya. Ikannya enak sekali, biasa digoreng saja, kemudian tinggal dikasih jeruk sama lemon ya, jeruk lemon. Ya, sama bisa lemon. Ya. Pengganti cuka juga kan ya. Enak sekali. Dan satu orang biasanya dikasih satu ikan. Satu ikan, satu ikan. Wow, ya. Full, ya. Kalau kita di Indonesia jarang ya makan satu orang satu ikan kan. Satu ikan satu keluarga biasanya. Iya. Nah, dari sini. Ini biasanya ini disediakan kalau di sana khasnya ini dengan yang tadi ya, humus dan segala macam cocolannya. Jadi sebelum kita makan makanan berat, appetizer-nya kita bisa pakai ini gitu. Kadang-kadang kita bisa buka juga rotinya, lalu kita isi dengan sayur-sayuran, lalu dikasih cocolannya, humus dan segala macamnya, baru kita makan. Itu enak juga. Banyak cara untuk menikmati. Ya. Ini jenis roti yang lain nih ya, drus bread. Betul. Ya. Jadi drus ini salah satu boleh dibilang sih kelompok yang spesial juga yang ada di Israel ya. Mereka ini sebutannya sebenarnya untuk agama mereka, agama Drus ya. Mereka ini suka buat roti ini. Jadi mereka seperti pakai balik loyang, penggorengan yang terbalik gitu. Ya, terus mereka bikin rotinya di sana. Roti selimut. Seperti itu. Ya. Enak. Biasanya kita bisa isi dengan Nutella. Wah, itu juga enak sekali. Ya, atau mereka punya keju juga namanya labane ya. Keju, karena saya nggak suka keju, jadi saya nggak pernah coba tuh. Tapi enak juga katanya. Saya suka makan yang pakai Nutella aja. Ini juga makanan orang Druze, ini vegetarian ya. Biasa mereka isi nasi, dibungkus daun anggur, pohon anggur. Lalu dicocol. Makan, ya.